Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya akan beri tema air hidup. Saya bacakan di dalam Injil Yohanes 4 ayat 13 sehingga ayat yang ke-16. Berkata demikian, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Pertemuan antara perempuan Samaria bersama dengan Tuhan Yesus ini memberikan satu pengajaran tentang air hidup. Kesenangan, kepuasan dari perempuan yang selama ini disebut perempuan Samaria mencari kepuasan hidup dalam hal memuaskan hasrat seorang wanita yang tidak pernah puas dengan laki-laki. Bahkan laki-laki yang sekarang waktu itu dimilikinya sudah 5 suaminya. Jadi kesenangan yang terus-menerus dicari ternyata tidak sanggup memuaskan. Ini mengandung satu pengertian dan pengajaran bahwa kepuasan hidup untuk memuaskan hasrat jasmani tidak mungkin bisa dipuaskan. Oleh karenanya memang hidup ini perlu untuk minum, untuk haus. Tetapi ada satu hal yang kehausan yang tidak boleh tidak untuk manusia miliki dan sebagian besar orang tidak menyadarinya. Memenuhi hasrat kehausannya dengan duniawi, bukan hal yang rohani. Seperti halnya ikan itu bisa hidup di dalam air tawar. Hidupnya di dalam air. Demikian juga manusia dikatakan firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi kehidupan manusia awalnya bersumber dari Tuhan. Mengembusin nafas hidup. Dengan demikian seluruh esensi kehidupannya bukan tertumpu pada kebutuhan lahiriah yang harus dipenuhi, tetapi ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi hanya dengan faktor jasmania saja. Apakah itu? Yaitu air hidup. Air hidup apakah itu? Pribadi Allah sendiri. Jadi jangan bilang kita sudah senang sekarang, tidak butuh apa-apa, sepertinya semuanya well saja, baik-baik saja. Sebetulnya di dalam diri kita ada satu kehausan yang kita menyadari atau tidak, kita membutuhkan Tuhan. Tidak bisa tidak, seperti ikan tanpa air akan mati. Demikianlah manusia, tanpa esensi kehidupan yang mensupportnya yaitu Tuhan sendiri kehidupannya, dia akan mati. Mungkin jasmaninya baik-baik saja, tetapi di dalam jiwanya ada kehausan yang tidak pernah bisa disembuhkan, dipenuhkan dengan usaha, jeripayah, kesenangan, kesukaan jasmani. Mari kita renungkan. Satu-satunya kebutuhan hidup adalah ketemu dengan Tuhan, sumber air kehidupan. Biarlah renungan ini memberkati hidup kita. Jiwa kita dipuaskan, hidup kita dipuaskan karena sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini. Engkaulah air hidup kami, sumber kehidupan kami, di mana kami tidak bisa hidup tanpa sumber kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih memberkati iman rohani kami, supaya hidup kami hanya tertuju kepada Engkau. Di saat semuanya berakhir, kehidupan jasmani berakhir, maka kehidupan rohanilah yang selama-lamanya. Engkaulah yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.